dalam kasih Tuhan. Memang seringkali apa yang saya inginkan, yang saudara rindukan itu belum terpenuhi dan belum terjadi. Tapi jikalau saya dan saudara mau kembali memaksakan pertanyaannya yang harus saya tanyakan kepada diri saya, itukah sebetulnya yang Tuhan tahu terbaik untuk saya? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Karena seringkali yang membuat saya akhirnya sakit dan kecewa, karena saya memaksakan kehendak saya. Karena saudara memaksakan kehendak saudara. Karena saya dan saudara bahkan berani melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Merasa bahwa saya dan saudara masih bisa. Tetapi kembali kepada Abraham yang sudah tua itu, justru imannya tidak bimbang. Justru di dalam kelemahan itu firman Tuhan juga mengatakan, di dalam kelemahan itu kita boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara merasa kuat saat ini, saya merasa kuat. Kita tidak bisa merasakan kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak bisa melihat terang yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara jalani, saudara. Tapi kembali malah diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Tuhan. Di dalam keadaan kondisi yang sudah tua yang melemah itu, dia tidak bimbang, bahkan dia memuliakan Tuhan. Karena dikatakan apa, saudara? Dia penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Allah berkuasa melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya. Dan disitulah meskipun di masa tuanya, di masa Abraham tidak lagi memiliki kekuatan, justru di situ dia bisa melihat satu pengharapan yang lebih besar. Ada satu pertolongan dari Tuhan itu yang boleh saya dan saudara rasakan. Ada satu berkat dari Tuhan itu yang boleh dicurahkan. Tak memang saya dan saudara merasa tidak lagi bisa melakukan apa-apa, dan bahkan merasa bahwa apa yang saya dan saudara bisa berbuat ini hanya karena pertolongan Tuhan. Sehingga kembali saudara, ini juga sebetulnya terbukti di dalam kehidupan, bahwa saya dan saudara akhirnya setelah kembali cerita klasik, datang dari Indonesia, cari pekerjaan di gereja, mendapatkan pekerjaan, akhirnya meninggalkan gereja dan persekutuan, saudara. Di situ sebetulnya hanya satu contoh yang sudah terjadi di dalam kehidupan ini. Jikalau waktu saya dan saudara diberkati oleh Tuhan, jikalau saya dan saudara dijadikan kuat, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Tetapi jikalau saya dan saudara juga dalam keadaan lelah dan lemah, jangan saya dan saudara juga meninggalkan Tuhan. Karena disitulah saya dan saudara harus kembali melihat dari contoh Abraham yang sudah tua itu. Justru di dalam kelemahannya dia menjadi kuat, saudara. Dia menjadi kuat karena dia tidak bertumpu pada dirinya sendiri. Saudara akan lelah, saudara akan menjadi lemah jikalau saudara bertumpu pada diri saudara sendiri. Jikalau saya bersikokoh, jikalau saya berteguh pada kemauan dan keinginan saya sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kembali melalui Abraham yang sudah tua itu, biarlah ketuaan usia itu tidak menjadi satu bagian yang melemahkan iman. Justru di dalam satu kelemahan tubuh kita diberikan contoh. Justru disitulah sebetulnya kita boleh melihat pengharapan kepada Tuhan itu lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Sehingga bagaimana sebetulnya saat ini juga ada saudara yang masih merasa sehat, yang masih merasa kuat, bahkan masih merasa bisa memberikan sesuatu kepada yang lain itu, tidak mau menerima Tuhan. Dikhotbahi pun saudara merasa dirinya masih tidak perlu Tuhan Yesus.
Kembali dari sini sebetulnya saya dan saudara diingatkan, justru di dalam kelemahan itulah kita mendapatkan berkat seperti berkat yang Abraham terima, saudara. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sehingga Abraham dibenarkan sebetulnya bukan karena dia kuat, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pandai, saudara. Abraham dibenarkan oleh Allah karena dia percaya. Karena dia percaya, saudara. Karena dia percaya. Dan jikalau saat ini saya dan saudara sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, itu pun sebetulnya hanya karena kita percaya. Bukan karena saya dan saudara bisa mengerti dan membaca Alkitab. Bukan karena saya dan saudara bisa berkhotbah. Bukan karena saya dan saudara bisa mentaati hukum Taurat. Saya dan saudara dibenarkan oleh Allah karena kita percaya, saudara. Dan dari situlah sebetulnya saya dan saudara harus tetap memegang apa yang sudah menjadi bagian mula-mula itu. Kata-kata itu yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi untuk ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Sehingga kembali saudara sebetulnya bukan hanya kepada Abraham, kepada kita orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus itu juga sebetulnya kita menerima pembenaran. Kita dibenarkan, saudara dibenarkan, mereka yang lain dibenarkan. Demikian juga Abraham, bukan karena kebaikannya, bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat, bukan karena saudara pandai mengerti isi hukum Taurat, tetapi karena saya dan saudara percaya akan janji firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah dijanjikan. Disitulah saya dan saudara boleh dibenarkan, saudara. Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sehingga di dalam Yesus itulah saya dan saudara boleh dibenarkan. Bukan karena nanti saya dan saudara mentaati hukum Taurat, bukan karena nanti saya dan saudara bisa banyak memberikan sedekah, bukan nanti karena saya dan saudara bisa banyak melakukan kebaikan. Tetapi kembali saudara, jikalau saya dan saudara sudah dibenarkan untuk beroleh keselamatan itu karena iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah dari situ saudara sebetulnya menjadi dasar kehidupan ini, menjadi awal yang terus akan dibawa sampai akhir. Artinya apa saudara? Saya dan saudara diselamatkan karena iman, karena anugerah. Dan biarlah perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup saudara juga kita lanjutkan di dalam anugerah Tuhan. Hidup sesuai, berkenan, dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga melalui Matius pasal 4 ayat yang keempat, mari kita baca bersama saudara. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Kalau dapat kita akan baca bersama Matius pasal 4 ayat yang keempat. 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga biarlah saat ini jikalau saya dan saudara ada masih hidup, kita masih datang ke gereja, kita masih datang di persekutuan, bukan karena mencari roti, saudara, bukan karena mencari kehidupan, bukan karena saat ini kita sedang kesusahan, bukan karena kita saat ini sedang berkelebihan, tapi saat ini karena saya dan saudara mau memegang firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan.